Hai, hai, Suaraku jelas ya? jelas-jelas. Oke, soalnya aku nggak pakai headset. Nah, ini ada Ebi. Halo Ebi. Oke, jadi kita mulai aja karena Oke, ini udah jam 4 persis, siap. supaya nanti nggak kesorean juga. Nah, seperti yang udah eh, aku bikin selebaran itu ya, seperti yang udah teman-teman tahu, kalau sore hari ini kita mau bahas sesuatu yang baca judulnya aja itu udah panas. Gitu. Jadi soalnya nih aku sendiri ngalami waktu masih masang itu di status di feed aku aja itu udah komennya itu dari yang usil sampai yang serius tanya gitu. Kenapa nih? Gitu. Jadi udah punya bayangan gitu kan, baru baca judulnya aja gitu. Itu udah memantik beraneka persepsi gitu. Nah, makanya kita bakalan ngobrolin tentang apa sih surat pisah harta itu atau banyaknya sih yang tahu itu perjanjian pernikahan gitu kan, perjanjian pranikah. Jadi biasanya nih aku sendiri dulu waktu awal-awal tahu, ini benar nggak sih kalau dengan mengurus surat ini sebelum menikah itu artinya kita tuh udah pesimis duluan dengan pernikahan atau pasangan kita. Benar nggak seperti itu atau uh, apalagi untuk beberapa orang yang dalam keyakinannya itu meyakini menikah itu cukup sekali seumur hidup gitu kan, ngapain bikin surat kayak begitu gitu. Nah makanya aku nggak bisa menjawab itu, nggak bisa menjawab pertanyaan seperti itu karena aku sendiri juga dalam pertanyaan yang sama. Jadi hari ini aku ditemani sama Cici. Jadi Hai. kenalin dulu, namanya ada nama lengkapnya Kak Melani Lasa, tapi biasa akrabnya dipanggil Kak Cici atau C Cici. Jadi C Cici ini adalah seorang profesional lawyer dan legal consultant di Lasa Advokat ya, C ya. Siap, betul. Oke, nah jadi langsung aja supaya nggak kepanjangan. Silahkan C Cici mungkin bisa mulai dengan apa sih itu surat pisah harta itu apa sih gitu. Benar nggak yang tadi Oke, menjadi seliweran-seliweran itu? ya. Jadi surat pisah harta itu sebenarnya nggak dikenal di dunia hukum gitu ya. Dunia hukum sih kenalnya adalah Hmm. perjanjian perkawinan, kayak gitu. Hmm. Nah, itu diaturnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan perjanjian perkawinan ini sebenarnya apa sih? Definisi jelasnya itu memang tidak pernah diatur di dalam undang-undang. Jadi baik di undang-undang perkawinan ataupun di undang-undang yang lainnya. Tapi bisa aku jelasin bahwa perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Nah, Hmm. sebenarnya kenapa sih atau apa sih yang memang kenapa sampai akhirnya dibuat perjanjian perkawinan begitu ya? Uh, Kalau dulu itu budaya Indonesia ini menganut budaya Barat, hukum Barat gitu ya, hukum dari Eropa Hmm. kontinental, sistem pemerintahan Eropa kontinental, sehingga ada budaya Barat di dalamnya. Nah, perjanjian perkawinan ini adalah bagian dari budaya Barat, sedangkan Indonesia Hmm. yang merupakan budaya Timur itu biasanya agak tabu membicarakan tentang perjanjian perkawinan, Betul. begitu sih. Ya. Nah, padahal perjanjian perkawinan ini sebenarnya berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Hmm. Contohnya gini, uh, seorang pengusaha, kemudian dia berusaha, dia memiliki pekerjaan, nah kemudian dia mau menikah. Nah dalam pernikahan itu kita bisa sebut bahwa konsekuensi dari pernikahan maka ada percampuran harta di dalamnya. Hmm. Nah begitu percampuran harta di dalamnya, ini tidak hanya mengenai harta yang kita sebut tentang uang gitu ya atau aset, tapi juga ini berkaitan dengan hutang. Nah, Hmm. kalau Ya, ya. akhirnya terjadi sesuatu masalah, ketika contohnya dia berhutang nih di bank begitu, kemudian ada Hmm. dia nggak mampu untuk membayar kreditnya. Nah, konsekuensinya adalah seluruh harta yang ada dengan antara suami dan istri ini itu dipakai untuk membayar kepada bank atau kepada perusahaan tertentu. Seperti itu. Hmm. Ya, ya. Nah, efeknya adalah ya dua-duanya jatuh miskin. Ya, Seperti ya. itu. Nah, perjanjian perkawinan ini dibuat agar melindungi kepentingan dari rumah tangga itu sendiri, kepentingan dari Hmm. pasangan ini sendiri, kayak gitu sih. Jadi begitu dia melakukan usaha, kemudian
ada perjanjian pisah harta, maka ketika dia mengalami kesulitan keuangan atau ketika bank ataupun perusahaan mau mengambil asetnya dia, maka yang diambil itu hanya aset yang beratasnamakan si pasangan itu tadi. Tapi pasangan yang satunya ini kemudian menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka berdua tidak lagi istilahnya dalam tanda kutip jatuh miskin yang sampai glosor seperti itu. Nah itulah kenapa sampai dibilang bahwa perjanjian perkawinan ini penting. Jadi kalau pertanyaannya adalah semua pasangan bisa nggak membuat perjanjian perkawinan? Kalau menurutku secara profesional menjawabnya bahwa kalau memang kamu adalah seorang pengusaha atau calon pengusaha nantinya, maka sangat mungkin untuk disarankan menggunakan perjanjian perkawinan. Tapi kalau memang kamu tidak menjalani sebuah profesi tertentu, misalnya di dalam perjalanan kamu adalah seorang dokter, terus kemudian pengen ekspansi, menanam saham di satu perusahaan X atau bla bla bla. Nah kalau memang kamu tidak ada punya keinginan untuk itu, ya nggak usah buat perjanjian perkawinan. Tapi kalau memang ada kepikiran atau ada rencana ke sana, ya akan lebih baik memang dibuat perjanjian perkawinan seperti itu. Oke. Berarti memang ada highlight-nya untuk pasangan dengan profesi tertentu gitu ya, Ce ya? Betul, yang punya resiko kayak yang udah Cece sebutin tadi gitu ya? Oke. Dan hal baru sih yang menarik adalah bahwa ternyata pisah harta ini tuh sebetulnya bukan hitung-hitungan punyamu gitu ya, tapi ternyata ada tujuan-tujuan yang itu demi kebaikan bersama gitu ya. Kayak tadi misalnya kalau bangkrut itu nggak habis semua gitu kan ya. Oke. Sejauh ini semakin menarik ya. Kayaknya ada hal-hal baru yang aku sendiri nggak tahu sebelumnya gitu. Nah, terus nih, kalau misalnya seperti itu, berarti yang termasuk dalam perjanjian itu sendiri, contohnya kayak gimana sih, Ce? Biasanya kalau perjanjian pranikah itu tulisannya, misalnya isinya secara umum seperti apa? Oke, jadi pertanyaannya adalah yang tadi adalah penting atau enggaknya ya. Tapi sebenarnya kenapa sih perlu untuk dibuat perjanjian pisah harta itu gitu ya? Biasanya yang pertama adalah terdapat perbedaan jumlah harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Jadi calon pasangan ini memiliki perbedaan jumlah hartanya kayak gitu. Yang kedua biasanya sebelum menikah tuh kita sebut dengan yang tadi saya bilang bahwa ada harta bawaan, ada harta bersama. Jadi sebelum kita menikah itu harta yang kita bawa itu namanya adalah harta bawaan. Nah, harta bawaan itu menjadi harta milik sendiri. Harta milik sendiri. Nah, begitu kita menikah, di hari pertama kita menikah, semua hal yang kita dapatkan di hari pernikahan itu, bahkan bahkan seterusnya, itu menjadi harta bersama. Bahkan termasuk hutang dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, biasanya, kenapa sampai mereka membuat perjanjian pisah harta, juga salah satunya adalah sebelum menikah, mereka membawa harta yang banyak atau penghasilan yang besar. Contohnya mereka sudah sebelum menikah mereka sudah punya deposito yang besar kayak gitu ya. Terus kemudian ternyata deposito itu untuk ada tujuan tertentu. Nah, akhirnya mereka supaya tidak tercampur dan kemudian nanti pembuktiannya agak sulit, maka mereka akan membuat pisah harta. Atau yang berikutnya adalah karena salah satu pasangan ini sudah pernah menikah duluan. Dia sudah pernah menikah duluan, kemudian dia sudah punya anak begitu ya. Terus kemudian ternyata harta yang sebelumnya itu memang untuk anaknya, nanti ketika menikah nanti akan ada permasalahan dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah itu dia membuat perjanjian perkawinan seperti itu. Nah, biasanya apa sih isinya perjanjian pisah harta gitu ya? Kebanyakan di webinar tertentu gitu ya, kita nggak usah sebut merek ya. Mereka menyatakan bahwa perjanjian pisah harta ini, perjanjian perkawinan ini banyak sekali ditulisnya seperti itu ya, atau isinya tuh banyak sekali, mencakup banyak hal sehingga membuat orang-orang tuh kebingungan gitu. Padahal isi dari perjanjian pisah harta ini sendiri adalah berkaitan dengan segala hal yang menyangkut harta benda atau sesuatu yang dapat dinilai. That's it. Dapat dinilai kayak gitu ya. Jadi betul, yang dapat dinilai. Jadi segala sesuatu, orang kadang gini, webinar tuh ada yang mengatakan bahwa isinya adalah hak dan kewajiban suami dan istri kayak gitu. Atau isinya adalah ketika pasangannya selingkuh terus kemudian itu bisa diapain kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan di dalam perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan itu sebenarnya kalau dari pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu secara jelas dia sudah menuliskan bahwa aku bacain aja ya. Jadi mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri.
Sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Jadi dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak ada lagi ketentuan percampuran harta. Begitu. Nah, sehingga kalau mau dikatakan apa sih sebenarnya isi dari perjanjian pisah harta, itu semua berkaitan dengan harta benda atau sesuatu yang dapat dinilai. Contohnya harta bawaan yang tadi sudah dijelasin. Yang kedua, adanya penghasilan dari suami. Penghasilannya suami ini selama pernikahan itu milik suami. Kemudian hasil dari istri juga itu milik istri. Atau kemudian dia akan menuliskan bahwa dia akan menafkahi istrinya, kayak gitu. Kemudian dia juga akan menafkahi anak-anaknya. Atau kemudian ada hutang-hutang yang ditimbulkan oleh istri, yaitu menjadi tanggungan istri. Hutang-hutang yang ditimbulkan oleh suami itu menjadi tanggungannya si suami. Atau yang berikutnya biasanya mereka menuliskan tentang perceraian. Kalau memang ternyata ada perpisahan, maka apa saja yang menjadi bagiannya mereka, seperti itu. Ya. Itu. Berarti lebih rinci tentang perbendaan itu tadi aja ya, yang bisa betul. diukur, dihitung kayak gitu poinnya. Iya. Oke, soalnya memang aku juga sempat baca sih kalau memang ada perjanjian pernikahan tuh yang mengatur kok misalnya selingkuh atau kok misalnya poligami, apa yang harus didapatkan sama si istri atau apa yang jadi tanggung jawab tambahannya si suami gitu. Oke, berarti dari sini cukup jelas ya poinnya bahwa surat perjanjian pernikahan ini secara hukum mengatur segala sesuatu yang bisa diukur gitu. Oke. Nah, tadi udah tentang apa aja yang ada di dalamnya. Terus tentang ini, kan biasanya dibilang kalau ini tuh perjanjian pranikah. Tapi apa memang ini tuh dibuatnya itu sebelum menikah? Ya disebut pranikah itu tadi. Atau bisa nggak sih kalau misalnya nih kayak aku contoh gitu kan, aku dulu guru gitu, nggak kepikiran untuk usaha, tapi ternyata di tengah jalan aku memutuskan untuk oke, aku mau beralih nih jadi pengusaha. Nah terus ngerasa berarti aku butuh bikin surat pisah harta. Nah kalau misalnya kasusnya seperti itu bisa nggak sih, C? Ya, jadi memang kalau dulu dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu perjanjian perkawinan itu dibuat pada saat perkawinan itu dilangsungkan maupun sebelum. Jadi hanya ada dua step ya. Jadi sebelum perkawinan itu dilangsungkan atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 itu kemudian diubah bahwa selama dalam ikatan perkawinan kita bisa membuat perjanjian perkawinan. Nah dulu kenapa Mahkamah Konstitusi ini dibuat seperti itu? Karena itu melindungi warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA. Jadi ada orang-orang yang menikah dengan WNA, kalau dalam peraturan agraria atau peraturan pertanahan itu dikatakan bahwa ketika kamu menikah dengan WNA maka hakmu bakal hilang, begitu ya, hakmu untuk memiliki warisan, hakmu mewarisi di negara di Indonesia itu akan hilang begitu. Tapi begitu karena kamu menikah dan kamu mengikuti kewarganegaraan suami seperti itu. Tapi dengan adanya Mahkamah Konstitusi, dengan mereka melakukan perjanjian perkawinan, maka mereka bisa memilih warga negaranya mereka dan akhirnya warisannya mereka itu tidak hilang dengan serta-merta. Nah, dulu ketika 2015 dibuat itu masih ada polemik bahwa ini memang khusus untuk WNI yang menikah dengan WNA. Tapi di dalam perjalanan kemudian ada penyesuaian bahwa ini memang untuk seluruhnya. Jadi bagi WNI yang di dalam pernikahannya mereka sekarang ini ternyata mereka ingin melakukan perjanjian perkawinan, nah dengan Mahkamah Konstitusi ini mereka diperbolehkan seperti itu. Ya. Berarti jadi kalau ditanya sekarang ya? betul. Jadi tahun 2016 itu waktu dibuatin, saya pernah ngisi seminar ya di sebuah gereja gitu tentang perjanjian perkawinan juga. Pada saat itu kita memang belum berani untuk memberikan jawaban bahwa ini memang dibolehkan untuk seluruhnya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita akhirnya memang, dan banyak notaris yang juga berani akhirnya untuk membuat perjanjian perkawinan selama pernikahan itu, selama perkawinan terjadi. Ya. Berarti sekarang udah fix boleh gitu ya, bisa ya? Betul. Tapi ada satu hal yang memang perlu dicatat. Jadi jadi begitu adanya perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan, itu akhirnya nilainya mereka, nilai dari perjanjian itu sendiri tuh jauh lebih mahal daripada sebelum perkawinan terjadi. Karena kan selama perkawinan berarti kita harus ngelis nih harta bawaan kamu waktu dulu tuh apa aja, harta bersama kamu sampai sekarang ini apa aja.
Kemudian di dalam Hmm. harta bersama ini apa saja kesepakatan yang kalian buat. Nah, di situ kan pasti akan ada banyak drama antara pasangan seperti itu ya. Ya, Jadi ya, ya, ya. biasanya itu dan konsekuensinya jauh lebih besar biasanya kalau dibuat Hmm. selama perkawinan itu. Ya, ya. Jadi hitung-hitungannya lebih panjang ya. Betul. Dibanding kalau sebelum menikah kan udah lebih jelas gitu kan. Aku bawa panci satu, kau bawa panci dua gitu. Oke. Nah, kayaknya sampai sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh banget apa aja tentang perjanjian pernikahan ini atau perjanjian surat pisah harta atau apapun. Em, Sejauh yang tadi sudah dipaparkan oleh Ye Cici, mungkin kalian juga atau punya kasus atau lagi mempertimbangkan apa yang jadi pertimbangannya, boleh banget kalian bisa komen, nanti akan dijawab juga sama Ye Cici gitu. Oke, berarti pertimbangan pertamanya tadi tentang penting enggaknya, pertama adalah profesi aja ya berarti ya. Betul, Tentang betul. profesi dan resiko dari profesi itu ya yang aku tangkap ya. Mm-mm. Terus karena tadi yang dilindungi itu dan yang dilindungi itu sesuatu yang sudah jelas terukur, bisa dihitung begitu. Um, Kalau misalnya tadi kan sempat disinggung bahwa profesi yang disebut tadi, Cici sebutkan di pengusaha. Nah, selain pengusaha, kira-kira ada lagi nggak sih, Cici? Sebenarnya Profesi-profesi lain gitu. seluruh profesi itu sebenarnya memiliki kecenderungan untuk lebih baik mengamankan hartanya gitu sih. Jadi selain pengusaha, Hmm. dokter juga bisa gitu ya. Biasanya kalau Hmm. pengacara itu juga ya karena memang mereka juga ngerti tentang ketentuan itu, mereka biasanya lebih menyarankan untuk melakukan pisah harta gitu sih. Dan Hmm. banyak hal yang sebenarnya mereka bisa dan mereka harusnya mau untuk melakukannya karena contohnya konsultan pajak begitu ya, karena mereka Hmm. banyak yang bekerjanya itu tidak sendiri gitu ya, tapi mereka membangun kantor itu bersama-sama dengan beberapa rekan. Nah, kalau dengan mengatasinya dengan beberapa rekan ini, berarti mereka harus uh, menaruh dana atau modal seperti itu, atau bahkan mungkin mereka Hmm. juga bisa melakukan peminjaman modal. Nah, Hmm. peminjaman modal ini yang kita nggak tahu konsekuensi kedepannya nanti bakal seperti apa, seperti itu. Hmm. Nah, jauh lebih baik memang untuk melakukan preventif atau melakukan pencegahan seperti itu. Oke ya. Uh, Tadi sekilas waktu nyebutin pengusaha dan dokter jadi ingatnya word of merit ya. Oke. Ya, gimana Sunwo bisa memenangkan kembali aset-asetnya ya. Oke, itu intermezzo. Ada beberapa pertanyaan ini dari Nia. Halo Nia, Nia ini di Semarang. Nia tanya nih, Kak, kan beredar stigma kalau surat pranikah ini seolah-olah kita nggak yakin bahwa pernikahan kita akan baik-baik aja. Mengatasinya gimana ya, WKWK? Oke, silakan Oke, Ji. halo Nia, salam kenal. Uh, perlu di perlu dikatakan dengan dari awal kali ya. Jadi kalau mau dari Hmm. awal kita mau bicara tentang ini, kita bicaranya tentang hukum ya. Jadi pasal 1 dari Hmm. Undang-Undang Perkawinan itu dia menuliskan bahwa arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hmm. Jadi unsur dari perkawinan itu sendiri, betul, menurut undang-undang itu adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, di sini tidak mengatakan sama sekali bahwa akan adanya perceraian dan lain sebagainya gitu ya. Kalau unsur ini bersifat Hmm. memaksa, bahwa ketika kita memilih dengan pasangan tertentu dan kita menikah, ya berarti tujuan kamu adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga Hmm. ketika melakukan itu, maka kita tahu bahwa pada prinsipnya perkawinan itu harusnya berlangsung kekal. Nah, Iya, ketika iya. kita sudah tahu bahwa prinsipnya itu berlangsung kekal, maka apapun yang dilakukan atau apapun ketentuan yang mengatur perkawinan yang dimaksud itu adalah untuk mendukung prinsip kekal atau abadinya perkawinan itu. Sehingga Nah, oke. sebenarnya perjanjian kawin itu adalah ketentuan yang baik untuk mendukung kekekalan dari perkawinan itu. Seperti itu sih. Hmm. Sehingga tidak Iya, ada iya. tidak ada yang mengatakan bahwa oh ya buat perjanjian kawin aja, kenapa supaya cerainya baik-baik aja. Ya itu memang drama banget sih. Itu drama banget lah. Hmm.
Tapi Ya. untuk mengatakan bahwa itu adalah preventif, mungkin gitu ya. Tapi siapa yang mau menikah untuk bercerai? Seperti itu. Ya. Karena tujuan dari pernikahan, dari undang-undang sendiri sudah mengatakan bahwa perkawinan itu sebenarnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau abadi. Seperti itu sih. Jadi kalau memang mau mengatakan begitu, ya memang harus dikatakan bahwa ya perjanjian perkawinan itu memang bukan untuk bercerai seperti itu, bukan untuk nanti kemudian kedepannya karena bercerai dan lain sebagainya, kemudian itu akan jauh lebih baik seperti itu. Perjanjian kawin itu tidak hanya serta-merta berbicara tentang bagaimana akhir dari perceraian. Bahkan ketika perjanjian kawin ini dibuat, sebenarnya kamu tidak memasukkan tentang perceraian pun itu tidak ada yang memaksa atau tidak ada juga yang tidak ada juga yang mewajibkan bahwa isinya adalah bagian dari perceraian itu sendiri. Itu. Ya, ya. Wah, ini menarik banget sih, soalnya baru tahu juga kalau misalnya definisi pernikahan itu sendiri ada ya di undang-undang. Jadi ada dong. nggak perlu terbawa-bawa membedakan hukum dan agama gitu ya. Ternyata negara kita juga udah memberikan dasar yang jelas bahwa pernikahan itu membangun keluarga yang kekal. Wah, mantep nih. Jadi dan poinnya tadi bahwa perjanjian pernikahan ini tuh sebetulnya mendukung definisi itu gitu. Oke, jadi semoga ini menjadi suatu pencerahan gitu bahwa surat perjanjian pernikahan ini tuh nggak berkorelasi dengan perceraian gitu, atau bilang udah pesimis duluan sebelum menikah gitu. Oke, kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Dan yang kedua ini dari Mas Fian. Oke, Mas Fian mau tanya tentang perkembangan perebutan harta secara hukum adat. Padahal secara lex superior undang-undang lebih tinggi. Oke, ini aku kurang paham juga. Mungkin Cici bisa lebih paham bahasa legal-legal gini. Oke. Memang di Indonesia ini ada beberapa hukum yang kita junjung gitu ya. Ada 3 hukum yang kita anut gitu ya. Yang pertama adalah hukum Indonesia gitu, terus undang-undang. Yang kedua adalah hukum adat, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Nah, kemudian apakah memang hukum adat ini lebih tinggi dari undang-undang? Kalau mau dibilang bahwa hukum adat ini tidak bisa dikatakan lebih tinggi dari undang-undang. Karena hukum adat ini berlaku untuk memang di sebuah tradisi tertentu atau di sebuah desa tertentu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dia bertentangan. Tetapi bisa dikatakan bahwa kalaupun memang dia akhirnya tidak sesuai dengan undang-undang, maka yang dibuat adalah hukum adat itu yang berlaku. Karena memang mau nggak mau kita menganut 3 hukum ini. Seperti itu. Contohnya kita mau bilang bukan hanya hukum adat ya, tapi hukum Islam. Jadi bagi teman-teman muslim yang kemudian bercerai atau melakukan perpisahan harta atau dan lain sebagainya, dia tidak masuk di dalam pengadilan negeri, tapi dia masuknya ke pengadilan agama, seperti itu. Karena diadilinya berdasarkan undang-undang Islam gitu ya, kompilasi hukum Islam, seperti itu, bukan dari undang-undang hukum perdata dan juga undang-undang perkawinan, seperti itu. Sehingga itu juga berlaku dengan hukum adat. Biasanya dengan teman-teman kita di Papua gitu ya, terus di suku-suku tertentu, itu biasanya mereka memang lebih tinggi menjunjung hukum adat daripada undang-undang, seperti itu sih. Oke. Ya, semoga itu bisa cukup menjawab, Mas Fian ya. Terus ini selanjutnya dari Nindita. Kak, sebenarnya ada kerugiannya nggak buat perjanjian pranikah ini? Sejauh ini tidak ada kerugian sama sekali. Jadi kalau memang, jadi contohnya mungkin ini tadi mungkin ketinggalan kali ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa perjanjian perkawinan ini justru sebenarnya menyelamatkan pasangan itu sendiri atau keluarga itu sendiri dari sebuah masalah kayak gitu sih. Nah, masalahnya apa? Karena tadi perjanjian perkawinan ini kita sudah jelaskan bahwa itu adalah tentang mengatur tentang harta benda, maka ini menyelamatkan kita dari permasalahan harta benda kayak gitu sih. Jadi kayak contoh tadi pengusaha yang kemudian dipilotkan atau dibangkrutkan karena dia melakukan perjanjian harta, maka harta dari istrinya atau dari yang bisa di-saving dari istrinya ini menyelamatkan suaminya juga, sehingga itu bisa menjadi modal untuk mereka kemudian berusaha lagi ke depannya, seperti itu. Masih survive. Jadi kalau mau dibilang masih bisa survive. Jadi kalau mau dibilang ada kerugian, sebenarnya tidak ada kerugian kayak gitu sih. Tapi kalau dua-duanya kemudian gini, ceritanya adalah dua-duanya ini mau menikah terus nggak punya apa-apa, yang nggak usah buat perjanjian kawin juga kali gitu ya. Jangan dipaksakan juga untuk dibuat seperti itu sih.
Karena toh kan akhirnya dengan adanya peraturan baru di tahun 2015 itu kan selama perkawinan, kemudian Tuhan memberikan kita berkat dan lain sebagainya, kita mau buat perjanjian kawin di situ ya nggak, masih nggak masalah kayak gitu sih, masih belum Ya, ya. terlambat seperti itu. Ya, ya kayak kayak aku nih ya kan mbaknya panci. Ya udah so. Oke. Em, itu dari Nindita. Jadi sejauh ini nggak ada ruginya karena kalaupun nggak terpakai tanda kutip gitu ya masih masih nggak kenapa-napa juga gitu kan. Gitu. Ya. Jadi meminjam peribahasa itu sedia payung sebelum hujan. Jadi kalaupun nggak hujan ya nggak apa-apa juga kan bawa payung buat panas juga bisa. Oke, next dari Rini. Rini di Malang. Halo Rini. Pertanyaannya adalah apakah perjanjian pisah harta ini hanya untuk suami istri atau bisa juga untuk keluarga besar? Nah, gimana nih, Cik? Oh ya, sudah pasti perjanjian pisah harta ini hanya menyangkut tentang suami dan istri. Gitu sih, karena yang Hmm, diatur dalam undang-undang perkawinan bukan tentang keluarga besar. Kayak gitu. ya, ya. Oke, sudah cukup jelas ya berarti suami istri. Tuh. Ini dari Pras. Pras tanya, kalau pisah harta gitu berarti NPWP suami istri harus pisah dong ya? Bisa tetap Betul. gabung nggak walaupun pisah harta? Oke, Oke. NPWP-nya pasti pisah, nggak boleh digabung. Seperti itu sih. Ya, ya. Jadi memang itu adalah salah satu apa ya, salah satu kelemahan atau mungkin ya kerugian kali ya. Jadi NPWP pajak yang dibayar juga memang harus double gitu ya, nggak bisa hanya pajak suami aja, tapi suami istri juga harus memang wajib punya NPWP dan dua-duanya wajib untuk Hmm. bayar pajak. Seperti itu Ya, sih. ya. Oke ya, jadi itu memang harus dipisah NPWP-nya. Oke, kayaknya udah terjawab semua. Kalau misalnya teman-teman yang baru join juga mau tanya-tanya boleh banget. Ini kita lagi sesi tanya jawab. Um, nah sekarang aku dulu deh yang nanya. Jadi kalau tadi tentang ini nih, tentang yang dibuatnya pranikah dan setelah pernikahan atau di dalam pernikahan itu selain tadi ya, selain menghitung dan potensi konflik dengan pasangannya itu yang berbeda, itu ada lagi nggak sih, C? Misalnya ketentuan yang berbeda dari uh, perjanjian pernikahan yang waktu pembuatannya beda itu. Kalau di tengah-tengah atau sebelumnya, berarti ini kita bicaranya selama perkawinan itu ya. Jadi kalau selama perkawinan itu biasanya lebih ke arah karena memang di antara para pihak ini, para suami dan istri ini kemudian di dalam perjalanan suami ini yang sebelumnya karyawan, ternyata dia akhirnya menjadi seorang pengusaha. Nah, di dalam dia berusaha, kemudian di tengah-tengah itu dia harus meminjam uang di bank, contohnya seperti itu. Nah, di dalam hal seperti itu, maka untuk melindungi istri dan anaknya ya, kalau dia sayang istri dan anaknya ya, maka dia memang harus buat perjanjian pisah harta dulu sebelum dia melakukan kredit di bank. Seperti itu sih. Oh, Karena kan istilahnya gini, akan lebih sulit kalau kita membuat perjanjian pisah harta setelah kita kredit di bank. Karena itu akan disebut, hutang itu akan disebut sebagai harta bersama sebelum kita membuat perjanjian pisah harta. oh, Seperti itu ya, sih. ya, 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 ya. Jadi kan kalau kita bahas di awal bahwa tadi ya waktu tadi kita ngobrol bahwa waktu kita menikah ini kita nggak buat perjanjian pisah harta nih, karena memang kita nggak punya apa-apa gitu kan. Nah terus ternyata di dalam perjalanan ternyata suami atau istri ini menjadi pengusaha seperti itu. Nah ketika jadi pengusaha ini kemudian dia harus dia punya beberapa aset, terus kemudian dia harus berhutang di bank untuk membuat ekspansi perusahaannya. Nah dengan begitu dia juga harus memikirkan bahwa ketika dia melakukan ini sebelum dia membuat perjanjian pisah harta atau pada saat dia melakukan ini sebelum perjanjian perpisahan itu ada, maka itu disebut sebagai harta bersama. Seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Nah, itu juga menjadi hutang Nah, bersama. Betul. Nah, ketika begitu konsekuensi yang diambil di akhirnya nanti atau pembuktiannya nanti di pengadilan itu bakal bisa membuat bahwa perjanjian perkawinan itu batal demi hukum seperti itu sih. Karena kan itu oh, dibuat sebelum betul, karena itu dibuat setelah adanya perjanjian kredit seperti itu. ya, 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 ya. Berarti ini ya, apa ada strateginya juga ya, dan ada hal-hal yang em, nggak bisa dengan mudah kita akal-akalin dengan surat pisah harta ini gitu ya, sudah ada Betul. aturannya baik-baik.
betul. Banyak orang Oke, memang nah agak ini. bingung, Mhm, banyak orang mhm, agak bingung dengan cara-cara seperti ini ya, karena mungkin mereka juga uh, sungkan atau gak berani untuk berhadapan dengan lawyer gitu ya, konsultasi atau tanya-tanya mhm, gitu ya sebelum melakukan. mhm, Jadi kebanyakan kebanyakan orang tuh melakukan tidak pernah mengambil langkah preventif atau jarang sekali orang-orang mengambil langkah preventif. Yang ada tuh melakukan mhm, langkah kuratif gitu ya. Jadi sudah mhm. terjerumus dulu baru kemudian datang minta pertolongan seperti itu. Baru cari Nah, itu pertolongan. betul. Nah, itu kan agak-agak ya itu agak disayangkan seperti itu sih. Karena kayak kayak Mhm, contohnya tadi gitu ya. Kita nggak bermimpi bahwa kita akan jadi pengusaha, tapi kemudian suatu hari ketika jadi pengusaha, maka segala sesuatu kan harus dipikirkan baik-baik dan lebih matang mhm. seperti itu sih. Ya, Kayak itu. oke. Berarti itu ya. Jadi ini bisa jadi informasi juga untuk teman-teman yang, terutama yang sudah jelas jalannya akan jadi entrepreneur, terus sudah mempersiapkan hari bahagia. Jadi bisa mulai dari sekarang cari-cari informasi. Ini mungkin hari pertama yang membukakan wawasan. Kalian bisa uh, melakukan langkah preventif yang Cici tadi bilang, bukan udah keblowok dulu, udah jatuh dulu baru bingung cari pertolongan, tetapi konsultasi dulu di depan gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Chris. Uh, perjanjian Pisarta mencakup binatang piaraan yang mahal-mahal gitu enggak? Hak asuh hewan berarti ya. Ini Baik, pertanyaannya baik. adalah Mas Kris punya binatang piaraan yang mahal apa nih? Ya, jadi perjanjian perkawinan itu mau bebas untuk diatur sih, bebas sih, karena dia kan istilahnya Hmm, menganut asas kebebasan berkontrak ya, asalkan itu adalah segala sesuatu yang bisa dinilai seperti itu sih. ya, Jadi ya. kalau ternyata ada kanguru gitu ya, kita pelihara harimau gitu kan, terus kemudian itu nanti bakal jadi perdebatan nanti siapa yang harus bawa itu atau kemudian gimana, nah itu bisa untuk dimasukkan di dalam perjanjian perkawinan seperti itu sih. Oke, oke. Tapi tadi Ya seru itu. sih tadi yang bisa ngomong ya tentang Uh, siapa Sonwoo dan Lee Tae-oh ya di dalam uh, The New Married of The New World of Married Couple ya. Itu bagian yang sangat-sangat menarik sih memang kalau ketika kita kita bicara. Meskipun hukum Korea dan hukum Indonesia berbeda kali ya, Cista ya. uh, Sangat berbeda sih karena kalau Indonesia kan dijajah Belanda dan kita akhirnya menganut hukum Belanda gitu ya, Eropa kontinental. uh. Kalau Korea kan hanya dijajah Jepang ya dan hukumnya mereka percampuran dengan uh, US gitu ya karena ada juri dan lain sebagainya. Cuman Oh, ya, kalau mau ya. dilihat dari Sonwoo ketika dia dengan Lee Tae-oh pertama kali sudah dipastikan bahwa mereka tidak menganut perjanjian kawin seperti itu ya. Iya, Jadi iya. mereka ada percampuran harta di dalamnya seperti itu. Nah, Nah, ketika ada percampuran harta ini kalau di dalam undang-undang Indonesia kita mau bolak-balik lah ya, kita campur aduk lah ya. Itu maka sebenarnya laki-laki wajib untuk memberikan nafkah istrinya seperti itu ya ataupun bekas hmm, istri seperti itu ya. Tapi kemudian ini kebalik gitu kan. Dia harus bagaimana caranya mengumpulkan bukti bahwa si suaminya ini tidak punya atau tidak bisa, tidak mampu, tidak kapabel untuk mengasuh anak dan juga mendapatkan seluruh harta. Kita bisa ya. asumsikan bahwa rumah dan lain sebagainya itu adalah miliknya dia sebelum pernikahan sehingga itu bisa menjadi Hmm, miliknya dia. Seperti hmm, itu. Karena ketika kamu menikah dan kita sudah bawa harta, sebenarnya pada saat hmm, kita bercerai pun konsekuensi dari perceraian adalah harta itu adalah harta bawaan dan itu tidak bisa menjadi harta bersama. Contoh, pada saat hmm, kita menikah itu kita sudah bawa mobil atau kita bawa sepeda motor gitu ya. Kita sudah hmm, punya rumah atau kita punya hmm, perhiasan dan lain sebagainya. Itu kita bawa sebelum kita menikah. Nah, begitu kita cerai, itu sebenarnya menjadi tetap miliknya kita. Itu tidak bisa menjadi hmm, miliknya pasangan bersama dan dibagi gitu loh. Nggak bisa. Itu hmm, menjadi pasangan yang membawanya. Itu namanya harta bawaan gitu sih. Nah, nanti yang hmm. diperkarakan adalah harta-harta yang dimiliki pada saat kita bersama atau pada saat kita Oh, sudah sedang dalam pernikahan itu seperti itu. Jadi hmm, ternyata dalam pernikahan ini kita beli lagi mobil gitu ya atau kita punya lagi hmm, rumah. Nah, itu yang kemudian bisa dibagi menjadi harta bersama hmm. gitu. Nah, ini aku jadi kepikir tanya, kalau misalnya itu dihadiahkan terus di atas namakan istri gitu, berarti itu masuk harta bersama atau udah jadi harta istri? Dihadiahkan pada saat sudah menikah, Hmm. tetap Jadi menjadi harta misalnya aku, bersama. oh gitu. Betul, tetap Ya, akan ya, menjadi. ya, Kecuali itu ya. adalah warisan. Kecuali itu adalah warisan. Ah, Tetapi sepanjang itu adalah ya. warisan dan itu sepanjang bisa dibuktikan. Jadi contohnya gini, orang-orang biasanya tuh
Ini kalau kita ngomong tentang pengalaman ya, ketika sudah di pengadilan Nah, begitu ya. Jadi ketika mereka sudah 20 tahun menikah gitu, terus kemudian uh, 5 tahun yang lalu mereka dapat warisan. Warisannya ini dapatnya 1 miliar gitu. Terus kemudian baru 5 tahun kemudian dia mempermasalahkan bahwa 1 M ini adalah warisan. Nah, sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah warisan dari orang tua, itu sangat mungkin untuk hmm, bisa menjadi miliknya dia. Tapi kalau kamu nggak punya hmm, bukti bahwa itu adalah warisan, contohnya adalah apa ya, polis, atau itu jadi hmm, perjanjiannya atau bagaimana, itu kalau memang nggak ada maka itu menjadi harta bersama. Itu sudah pasti otomatis ya, menjadi harta bersama. That's why kenapa sampai orang-orang tuh membuat perjanjian perkawinan aja kayak gitu loh. Ketika nanti ada permasalahan, sekalipun itu menjadi harta, contohnya di dalam rekeningmu ada segini, tapi itu ternyata adalah warisannya dan ada dalam perjanjian perkawinan, maka itu bisa ditransfer hmm. balik kepada si istri, sehingga itu bisa menjadi modal awalnya Oh, nanti untuk berusaha seperti itu. mm-mm. Jadi nggak lebih ribet lagi ya, nggak harus membuktikan lebih banyak hal Betul, lagi gitu ya, udah cukup betul, satu betul. itu, udah cukup Tapi kuat sebenarnya berarti itu ya. ada betul, ada Mm-mm. kompleksitas yang terjadi adalah ketika perusahaan keluarga itu menganut suami dan istri menjadi pengurus dalam perusahaan. Ketika suami dan istri Hmm, menjadi pengurus dalam perusahaan, maka sebenarnya percuma juga terjadinya perpisahan harta. Karena ketika memang ada hmm, masalah ke depannya, semua pengurus kan juga bisa diambil hartanya. Seperti mm-mm. itu. Sehingga itu bisa menjadi masalah. Halo Shema. Halo. Oh, ya ini harta harta bersama ini ya. Yes. Ya, jadi jangan lupa bahwa jadi perjanjian perkawinan itu tidak boleh melanggar undang-undang. Artinya bahwa perjanjian perkawinan di Hmm, dalamnya mau mengatur bagaimanapun perpisahan harta antara suami dan istri, tapi jangan lupa bahwa anak-anak adalah pewaris daripada harta-harta tersebut. Seperti itu. Sehingga tidak boleh hmm, ada aturan yang melanggar atau aturan-aturan yang membatasi para pewaris, para ahli waris. hmm. Seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, berarti yang aku tangkap sih hukum itu tetap ada ini ya, ada susunannya yang masing-masing itu bisa mendukung satu sama lain dan nggak bisa saling tumpang tindih begitu ya. Ya. Oke, oke kita lanjut dari hewan peliharaan ke oh ini Mas Fian tanya lagi, di mana dibuatnya perikatan itu jika yang menikah masih dalam pengampuan, maksudnya di bawah usia gitu ya, usianya masih. Karena jelas kalau dalam peraturan dikatakan umur 21 atau sudah menikah, padahal mereka masih akan menikah. Oke. Kalau kita membaca dari peraturan undang-undang perkawinan yang menikah untuk perempuan itu minimal 16 tahun gitu ya. 16 tahun. Oh, Itu kalau undang-undang perkawinan gitu ya. Tapi kemudian kalau hmm, memang itu adalah di bawah umur dari itu dan ketika kamu sudah menikah, maka ketika kamu menikah kamu dianggap dewasa secara undang-undang. Jadi bukan lagi hmm, melihat tentang secara undang-undang karena usia, tapi karena kamu sudah menikah maka kamu dianggap dewasa dan kamu mau apa? Kamu bisa berhak untuk membuat pilihanmu sendiri seperti itu. hmm, ya, ya, ya. Nah, ini poin pentingnya ya untuk sobat jombloku yang ada di luar sana, yang ada di layar ini. Jadi kalau kalian menikah itu bukan cuma dewasa secara biologis, secara fisik, tapi juga akan dianggap dewasa secara hukum. Jadi itu jadi poin penting, artinya kalian harus sudah siap bertanggung jawab atas segala keputusan yang dibuat gitu. Termasuk ini surat-suratan ini ya. Jadi sudah Iya. tidak dihitung lagi ada anak di bawah umur gitu. Um, ini bentar. Mana lagi? Nih, Ebi tanya lagi. Oh, Ebi. Halo Ebi. Uh, pertanyaannya adalah sebelumnya kan disebutin karena adanya resiko profesi sebagai pengusaha atau dokter, maka disarankan untuk buat perjanjian pernikahan. Apa boleh dijelaskan lebih lagi tentang resiko kerja sebagai dokter terkait itu? Terima kasih Kak. Ini soalnya Ebi ini calon dokter nih. Ah, oke, oke. Ya biasanya kalau dokter itu kan lebih banyak tentang dokter yang praktek ya, jadi bukan dokter rumah sakit Hmm. kali ya. Kalau rumah sakit kan terikat dengan rumah sakit, tapi kalau dia Hmm. berpraktek berarti kan dia mandiri gitu kan. Nah biasanya kan Hmm. kalau untuk itu mereka punya, mereka harus beli alat-alat medis sendiri seperti itu.
Nah, alat-alat medis sendiri ini entah mereka bayarnya cash ataupun kredit begitu ya. Nah, itu akan berpengaruh ketika nanti menggunakan uang percampuran tadi. Jadi contohnya ketika dia sudah menikah, terus kemudian dia menjadi dokter kayak gitu kan. Terus kemudian di dalam ketika dia menjadi dokter ini, terus kemudian nanti ada apa namanya, ada salah di dalam usahanya dia atau di dalam pembelian alat dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga jadi masalah nanti dengan percampuran harta tadi. Seperti itu sih. Sehingga memang lebih baik atau lebih disarankan untuk melakukan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan itu terjadi. Seperti itu. Ya, oke, udah cukup jelas ya Ebi ya. Jadi gimana mau bikin perjanjian peserta? Mulai bisa dipikirkan dari sekarang. Next, kita ini Pras tanya lagi nih. Kak, gimana nanti kalau bisa harta ini malah berpengaruh ke depannya pada rumah tangga berkaitan dengan izin membeli barang antara suami istri. Gimana, Kak? Oke, jadi perjanjian pisah harta itu artinya bahwa membebaskan kamu untuk sesukamu aja mau beli barang. Seperti itu sih, karena itu adalah uangmu, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya perjanjian pisah harta ini adalah sebuah perlindungan untuk hal yang lebih urgent ke depannya. Tapi itu tidak membuat kamu menjadi seorang yang lebih arogan hanya karena ada perjanjian perkawinan itu. Artinya bahwa kamu adalah suami istri yang tetap aja suami istri yang pada normalnya seperti itu sih. Yang kalau kamu mau membeli handphone atau apapun, kamu nggak masalah. Kamu harus meminta izin kepada suami dan atau kepada istri kayak gitu sih. Jadi bukan karena kemudian pisah harta, kemudian memang bisa seenaknya seperti itu kayak gitu sih. Karena pisah harta ini sebenarnya lebih ke arah perlindungan untuk jangka panjangnya atau untuk perlindungan untuk usaha dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Ini ada Jadi tambahan memang ini, oke. Nih mungkin nggak nanti ada kemungkinan malah jadi tertutup dalam pendapatan lain-lain gitu. Nah, memang begini sih. Ini tergantung dari cara pandang dan pemahaman setiap pasangan kayak gitu ya. Nah, suami istri ketika memang dia punya pemahaman yang sama atau mereka punya pemahaman bahwa perjanjian perkawinan ini adalah melindungi atau saling melindungi mereka, maka sebenarnya pada saat itu mereka tidak punya niat yang buruk atau mereka tidak punya pemikiran yang buruk begitu ya, bahwa ini hanya karena kamu punya uang lebih besar atau penghasilan lebih besar terus kemudian kita melakukan perjanjian pisah harta seakan-akan aku direndahin ya. Biasanya kan itu pemikiran laki-laki seperti itu ya. Atau kadang perempuan juga begitu ya, ketika menikah terjebak punya anak gitu ya, terus nggak bekerja gitu ya Cis ya, terus kemudian apa ya, betul kan, terus kemudian nanti jadi permasalahan gitu ke depannya gitu, karena kamu menikah aku nggak menikah, terus kemudian ada perjanjian perkawinan dan lain sebagainya. Memang para pasangan harus memiliki landasan pemahaman yang kuat mengenai perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan ini bukan untuk memperburuk relasi, tapi justru ini memperkuat relasi untuk jangka panjang. Nah, sepanjang mereka memiliki pemahaman yang kuat atau punya dasar yang kuat ini, baru mereka bisa melangkah untuk melakukan perjanjian perkawinan. Seperti itu sih. Makanya kenapa mereka seharusnya pada saat itu, apalagi seorang pengusaha dan profesi tertentu ya, entah dia konsultan pajak, dia pengacara, ataupun pengacara nggak usah konsultasi ke pengacara ya, atau dia dokter kayak gitu ya, atau dia wirausaha kayak gitu kan. Mereka kalau memang di dalam keadaan mereka harus membuat perjanjian perkawinan, seharusnya mereka datang dan mereka konsultasi dulu kayak gitu sih, supaya mereka punya pemahaman yang sama. Mereka tidak membuat perjanjian perkawinan ini hanya karena permintaan dari keluarga, karena memang keluarga si A lebih kaya, kemudian yang B ini harus dipaksa untuk melakukan itu kayak gitu sih. Memang dua-duanya ini harus mendapatkan pemahaman yang sama, dan harus dua-duanya, bukan keluarga besarnya, tapi kedua orang yang akan menikah ini, sehingga memang itu tidak memperburuk untuk kedepannya seperti itu. Ya itu satu poin penting ya. Memang nggak cuma tentang perjanjian pernikahan ini aja, tapi dalam segala hal di dalam pernikahan itu yang terutama itu adalah dua orang ini tuh sepakat dulu kayak gitu, dan paham dulu nih kenapa sih kita mesti melakukan ini gitu, termasuk dalam bikin perjanjian ini terutama gitu kan, karena bersangkutannya sama hukum gitu. Jadi berangkat dari definisi yang sama, pemahaman yang sama, dan sepakat kayak gitu, yang terutama suami dan istri terlepas dari keluarga besar. Oke, poin yang sangat baik ya teman-teman.
Terus, sebentar, ada lagi nggak yang tanya nih? Oke, kayaknya belum ada lagi yang tanya. Nah, Oke. eh, kalau misalnya tadi kan yang banyak kita bahas nih tahapan konsultasinya. Kalau prosedurnya sendiri secara resminya tuh kayak gimana sih, Cek? Misalnya ada Oke. teman-teman nih yang mulai kepikiran, wah kayaknya perlu nih bikin perjanjian ini gitu. Oke. Kalau untuk prosedurnya yang pertama adalah ketika kamu melakukannya sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, itu lebih mudah Hmm. gitu ya. Kamu membuat perjanjian perkawinan, nanti kemudian diaktakan di notaris, nanti dicatatkan di belakangnya surat perkawinannya, kayak gitu sih. Jadi di surat Oh, surat akta perkawinannya juga di belakangnya itu bakal dicatat gitu ya, di sampingnya itu bakal dicatatkan hmm. seperti itu. Atau ketika memang setelah perkawinan atau di dalam, bukan setelah ya, di dalam masa perkawinan ini, maka itu kamu hanya butuh akta perkawinan, akta notaris saja, akta notaris Hmm. seperti itu. Nah, prosedurnya seperti apa? Kamu bisa yang pertama langsung aja datang ke notaris, nanti notarisnya sudah punya draftnya, dia tinggal buatin aja. Atau yang kedua, kalau mau dan kalau mau lebih lebih baik untuk disesuaikan dengan kondisi, kamu bisa datang dan konsultasi ke pengacara. Nanti pengacaranya yang akan membantu juga untuk nge-refer di notaris, entah dia punya kenalan dan lain sebagainya, seperti itu sih. Supaya bisa Hmm. disatukan apa saja yang memang menjadi, karena gini, kalau notaris itu kan dia tidak pernah berkaitan langsung dengan lapangan gitu ya, lapangan ketika Nah, di dalam pengadilan ada perceraian, masalahnya itu tentang apa aja yang ternyata membuat mereka ini bercerai seperti itu. Nah, tapi kalau untuk lawyer biasanya karena dia sudah punya pengalaman itu juga, biasanya dia bisa memberikan masukan atau bisa memberikan pendapat agar beberapa klausul itu bisa ditambahkan di dalam perjanjian perkawinan. Seperti itu sih. hmm. Ya, ya. Oke, jadi udah cukup jelas. Jadi Kak, tahapannya bisa mulai dari konsultasi dan setelah konsultasi dan sepakat tadi bisa mulai eh, ketemu pengacara dan ketemu notaris untuk bisa dicatatkan gitu. Betul. Eh, ini ada pertanyaan dari Kak Esther. Apakah harta yang dibawa sebelum pernikahan itu dicatat di perjanjian perkawinan harus atas nama sendiri atau bisa atas nama orang lain, misal warisan? Oh, tadi udah dijawab ya, Cia? Tapi mungkin bisa dijelasin Ya, lagi kalau tentang warisan. oke. Oke, jadi kalau harta bawaan itu bebas ya. Jadi mau atas nama siapapun, asalkan memang itu benar direferkan atau itu adalah warisan dari orang tua kepada anaknya, maka itu Hmm, adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Seperti hmm, itu sih. hmm. Jadi mau Ya. atas nama siapa dan itu belum dibalik nama atau itu bagaimana bentuknya, sepanjang itu adalah harta bawaan dan itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah harta bawaan didapatkan sebelum perkawinan, yaitu adalah harta bawaan seperti itu. Ya, termasuk misalnya kalau bawa motor tapi masih atas nama ibu gitu ya, berarti masuk Betul, ke harta. harta bawaan. Ya, Oh, oke, belum ada lagi yang bertanya dan kayaknya udah eh, cukup gambarnya udah lebih utuh nih ya daripada sebelum ngobrol-ngobrol ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya boleh tanya, kalau Cici sendiri kan tadi nyebutin ada profesi pengacara. Nah, karena Cici pengacara, berarti Cici buat juga? enggak. Karena Enggak. suamiku bukan profesi gitu kan. Hmm. Dia bukan juga seorang pengusaha gitu sih. Jadi memang setelah kita Hmm. timbang pada saat kita menikah juga kita belum punya apa-apa kali ya waktu itu ya. Jadi Hmm. akhirnya Ya, kita ya. memang memutuskan tidak melakukan pisah harta seperti itu. Yang pasti punya cinta. Iya. Oke. Uh, Nia tanya lagi, Kak, pembuatan surat pranikah apakah hanya ditandatangani oleh suami istri atau anggota keluarga yang lain perlu tahu dan tanda tangan juga, misalnya ortu. Jauh lebih baik itu adalah menjadi salah satu komitmen antara suami dan istri tanpa melibatkan keluarga. Seperti itu sih. Hmm, Karena kita tidak tahu apa yang dipahami oleh keluarga pada ya dasarnya begitu betul. tentang perjanjian perkawinan dan akan lebih sulit untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka mengenai arti dari perjanjian perkawinan itu sendiri Hmm, karena terkadang kita juga masih ya. ngambang nih untuk mau itu tuh aja masih agak ragu gitu kan apalagi kita mau melibatkan keluarga besar seperti itu sih. Jadi Hmm, jauh lebih baik memang itu dibuat dan dipahami dengan benar antara pasangan suami dan istri hmm, sehingga ketika kedua-duanya ini punya pemahaman yang benar, punya dasar yang kuat, itu jauh lebih baik karena aplikasinya itu bukan tentang perceraiannya kan aplikasinya adalah bagaimana caranya agar perjanjian perkawinan ini menjadi perlindungan bagi rumah tangga mereka dan rumah tangga itu antara suami istri dan anak-anak
Mm-mm. Gitu. gitu. Ya. Ini menarik nih dengar dari Kak Victor nih tentang berjanji pas nikah gitu ya. Jadi janji nikah Ya. dan perjanjian kawin ini jauh berbeda gitu ya. Jadi janji nikah itu adalah janji yang kita ucapkan secara pribadi kepada pasangan dan itu tidak menimbulkan hak dan karena tidak menimbulkan hak maka tidak ada tuntutan hukum, tidak melahirkan Uh, tuntutan hukum seperti itu. uh, Nah, tetapi janji nikah itu bersifat memaksa. Artinya bahwa bersifat memaksa seperti apa? Memaksa pasangannya untuk taat kepada pasangannya yang lainnya. Seperti itu. hmm, Nah, berbeda dengan perjanjian kawin. Kalau perjanjian kawin ini kan atas sepakat dua orang kan. Jadi bukan bersifat hmm, memaksa nih, ini memang sepakat dua orang nih. Dua orang pengennya nulis iya, iya. apa, ya masukkannya di perjanjian kawin, diaktakan di notaris, dicatatkan di akta perkawinan, seperti itu. Tapi Hmm, kalau janji nikah itu jauh berbeda, karena janji nikah ini tentang diri sendiri dan itu tidak bisa dituntut di pengadilan. Artinya bahwa itu jadi menarik ya, karena ada satu klien yang beberapa waktu lalu datang dan kemudian dia ngomong begini, kan pasangan saya sudah berjanji Kak di depan gereja, di depan jemaat bahwa dia harusnya setia sampai maut memisahkan. Tapi kenapa dia hmm, mau menceraikan saya begitu ya? Bisa ya. nggak janji pernikahan itu dijadikan bukti untuk terjadinya pembatalan perkawinan ya, pembatalan perceraian seperti itu. Nah, memang dengan menjadikan dikatakan bahwa itu tidak bisa kayak gitu ya. Karena memang janji Hmm, nikah yang dibuat itu tidak melahirkan hak sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum. Seperti itu. Oke. Jadi ini sebetulnya keisengan Kak Victor, tapi melahirkan obrolan yang berfaedah ya. Oke, Terima terima kasih kasih Kak Kak Victor ya, Victor. pantikannya mandi sekali. Oke, nah oke, jadi kayaknya udah cukup jelas juga apa yang sudah dipaparkan ya Cici selama hampir sejam loh, kita nggak kerasa ya. Betul, nggak kerasa ya. Tuh, nggak kerasa, karena seru banget nih obrolannya. Nah, kalau misalnya satu satu closing statement nih dari seorang Cici sebagai lawyer tentang uh, surat perjanjian pernikahan ini, untuk teman-teman terutama yang kebanyakan ini sih aku tahu mereka masih belum menikah dan mungkin mempersiapkan tentang itu, kira-kira apa yang bisa Cici sampaikan? Oke. Berawal dari tadi ya tentang definisi perkawinan bahwa membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal gitu ya. Bahwa suatu perkawinan itu adalah sebuah perjanjian kayak gitu sih. Dan perjanjian itu mempunyai ciri bahwa rumah tangga itu berlangsung untuk seumur hidup. Sehingga semua ketentuan termasuk perjanjian kawin itu dibuat untuk mendukung perkawinan yang seumur hidup itu. Sehingga belajarlah untuk membuang segala statement atau sebuah pemikiran negatif dan masuk melihat bahwa sebenarnya aturan yang dibuat ini adalah untuk hal yang baik. Seperti itu sih. Jadi apapun itu, mau melakukan perjanjian perkawinan ataupun tidak, ataupun harus, itu adalah hal yang baik dan itu adalah langkah yang baik. Jangan khawatir dan jangan ragu. Ya. Oke, aku juga sepakat banget sama Cici dan itu juga jadi satu pemahaman yang baru buatku sendiri sore ini bahwa perjanjian pernikahan ini sebetulnya mendukung definisi pernikahan tadi yaitu membangun keluarga yang kekal gitu. Jadi semoga 1 jam kita ini bisa kasih insight baru buat teman-teman dan tentunya membangun ulang cara kita melihat surat perjanjian pernikahan ini gitu. Bukan lagi tentang pesimis, bukan lagi tentang siap-siap cerai, bukan lagi tentang hitung-hitungan harta benda, tapi justru untuk saling melindungi satu sama lain dan menyelamatkan aset terhadap resiko-resiko yang ada di depan gitu ya. Gitu. Oke, jadi terima kasih banyak ya Cici udah meluangkan waktunya sore ini buat kita semua. Thank you kita. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas atau misalnya yang baru join terus ketinggalan, kalian bisa lihat lagi nanti di Instagramku, nanti akan aku save dan mungkin nggak tahu kalau bisa aku masukkan ke IGTV. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lebih personal, itu bisa juga mungkin lihat Cici juga ya di Instagramnya Cici di @melanilasa atau ke kantornya di Plaza Advokat gitu di Surabaya. Jadi kalau teman-teman ada di Surabaya bisa ketemuan langsung sama Cici, ngobrolnya pasti lebih enak sambil ngopi-ngopi gitu kali ya. Yes. Oke, terima kasih banyak Cici sekali lagi.
Ya, thank you Dan terima Jista. kasih untuk teman-teman yang udah ngasih waktunya Sabtu sore ini. Semoga bisa kasih pemahaman baru dan semoga menjadi manfaat buat kita semua. Dadah! Bye.